Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ahsanta Channel. Apa kabar sahabat Ahsanta? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang asal-usul daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah ialah seorang wanita yang berasal dari lingkungan suku Quraisy yang terhormat. Lahir 15 tahun sebelum Hijriah. Beliau menikah pertama kali dengan Abu Hallah At-Tamimi, seorang pedagang kaya, kemudian wafat dengan meninggalkan warisan yang cukup banyak. Siti Khadijah kemudian menikah lagi dengan Atiq bin Ais, yaitu suami keduanya ini juga wafat dengan meninggalkan harta yang sangat banyak. Sehingga Siti Khadijah menjadi orang terkaya dan terpandang di kalangan suku Quraisy waktu itu. Untuk membantu tugas-tugas perniagaannya, Siti Khadijah mempercayakan kepada Maisarah, yaitu seorang pemudi yang jujur dan berani. Maisarah inilah yang meminta kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih berusia 15 tahun dan belum diutus menjadi nabi. Beliau meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk ikut membantu menjualkan dagangan Siti Khadijah ke negeri Syam, yaitu Syria. Nabi Muhammad memang dikenal sebagai pemuda yang jujur dan bisa dipercaya. Oleh karena itulah beliau dilakopkan atau disebut atau mempunyai gelar Al-Amin. Dagangan mereka laku keras dan memperoleh keuntungan yang sangat banyak. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW ini pernah diajak oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, berdagang ke negeri Syam pada usia 12 tahun. Saat itu mereka bertemu dengan Buhaira, yaitu seorang rohib yang mampu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga ia menasihati Abu Thalib sebagai pamannya agar berhati-hati menjaga Nabi Muhammad SAW dari orang-orang Yahudi, karena dia adalah nabi yang ditunggu-tunggu kehadirannya sebagaimana disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi Nabi Muhammad sudah berpengalaman dalam berdagang. Ketika Nabi Muhammad bekerja pada Siti Khadijah, orang kepercayaannya yaitu Maisarah melaporkan berbagai keanehan dan kelebihan Nabi Muhammad SAW kepada Siti Khadijah. Kemudian keuntungan perniagaan yang diperoleh tersebut berkat keterampilan dan kejujuran Nabi Muhammad. Maisarah juga menceritakan keanehan selama perjalanan berdagang dengan Nabi Muhammad SAW. Selama perjalanan, mereka selalu diiringi oleh gumpalan awan tebal yang melindungi mereka dari sengatan matahari. Cerita dari Maisarah itu membuat Siti Khadijah simpati dan mulai jatuh hati kepada mitra kerjanya Nabi Muhammad SAW. Ia pun kemudian menemui anak pamannya, yaitu Warokoh bin Naufal, seorang Nasrani yang berfaham kitab Perjanjian Baru atau yang sekarang disebut Injil, dan Perjanjian Lama, yaitu Taurat, untuk menanyakan tanda-tanda keanehan yang dialami Nabi Muhammad dan Siti Maisarah di waktu perjalanan. Warokoh pun mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia. Dia akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Setelah mengetahui keistimewaan Nabi Muhammad itu, semakin mantaplah Siti Khadijah untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya. Sebagai seorang wanita yang kaya dan rupawan, sebenarnya banyak pemuda Quraisy dari keluarga terpandang yang ingin menikah dengannya. Namun Siti Khadijah lebih tertarik kepada Nabi Muhammad. Kemudian Siti Khadijah mengutus Ya'la bin Umayyah untuk menjajaki lebih jauh tentang keberadaan Nabi Muhammad dan memintanya untuk menikahi dirinya. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW pun menyetujui permohonan Siti Khadijah. Maka bersama pamannya, yaitu Abu Thalib, Nabi Muhammad pergi menemui Amr bin As'ad untuk meminang Siti Khadijah. Saat itu, usia Nabi Muhammad SAW baru 25 tahun dan Siti Khadijah sudah 40 tahun. Walaupun usia mereka terpaut jauh, namun pernikahan mereka mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rumah tangga Rasulullah tentram dan damai penuh kasih sayang, mawaddah warahmah. Kondisi rumah tangga yang baik ini ikut mendukung sukses Nabi Muhammad.
dalam berusaha maupun mulai menjalankan risalah ilahi. Siti Khadijah adalah istri Nabi Muhammad SAW yang pertama dan satu-satunya hingga Siti Khadijah wafat. Siti Khadijah adalah sandaran dan perlindungan bagi Rasulullah sehingga Nabi bisa mendapatkan keteduhan, ketenangan, dan kedamaian dalam kehidupan keluarga. Siti Khadijah tidak berperan hanya sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai sahabat dan ibu dari seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga anak-anaknya. Beliau memperoleh kebahagiaan ini tentunya setelah sekian lama merasakan pahit getirnya kehidupan sebagai anak yatim piatu. Sebagaimana diketahui, sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal wafat oleh ibu kandungnya, sehingga beliau haus dengan belayan kasih sayang seorang ibu. Hal inilah salah satu rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjodohkan Rasulnya dengan wanita setengah baya dan berpengalaman dalam menikah dan berkeluarga. Hikmah Nabi Muhammad tidak dipertalikan dengan seorang gadis adalah supaya wanita yang menjadi istrinya itu orang yang mampu menjaga dan menenteramkan manusia pilihan tersebut. Peran yang dilakukan oleh Siti Khadijah sebagai istri dalam mendukung perjuangan suaminya sangatlah besar. Siti Khadijah ikut memberikan pendapat dan saran kepada suaminya serta mendukung penuh upaya dakwah Rasulullah dengan dana dan fasilitas yang ia miliki. Karena itulah Rasulullah mengharapkan agar Siti Khadijah menjadi benteng yang kuat bagi dirinya. Saat menyendiri di Gua Hiro untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Khadijah dengan sabar melayani keperluan suaminya, menyiapkan makanan dan minuman selama suaminya berada di Gua Hiro. Saat Rasulullah SAW terkejut dan tergoncang setelah menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril, Siti Khadijah memapah dan menenangkan goncangan psikologis Nabi Muhammad SAW dengan menyelimuti tubuh suaminya itu. Siti Khadijah yakin bahwa apa yang menimpa suaminya sebagai bagian daripada amanat yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Siti Khadijah meyakinkan Rasulullah dengan berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau karena engkau selalu menghubungkan silaturahmi, berbicara benar, memikul beban orang lain, menolong orang yang buta, menghormati tamu, dan membantu meringankan derita orang lain." Ucapan yang membesarkan hati ini membuat Rasulullah merasakan semakin tenang dan penuh percaya diri. Setelah keadaan tenang, Siti Khadijah menanyakan masalah suaminya tersebut kepada Warokoh bin Naufal, anak pamannya. Warokoh adalah seorang pendeta Nasrani yang tidak terkontaminasi dengan paham jahiliyah. Warokoh menyampaikan berita gembira apa yang diterima dari Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro itu. Itu adalah merupakan suratan yang pernah turun kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Karena aku yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, namanya telah tertulis di dalam Taurat dan Injil. Warokoh juga mengatakan, seandainya ia berumur panjang, aku ingin ikut berjuang bersama Nabi Muhammad yang diusir dari kaumnya sendiri. Setelah mendengar penjelasan Warokoh, Siti Khadijah ikut gembira dan menyampaikan berita itu kepada Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah telah menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang agung, matang, dan bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan penting yang menimpa kepada suami dan keluarganya. Kehadiran Siti Khadijah secara spiritual telah menambah semangat dan kesabaran Rasulullah untuk berjuang menyampaikan risalah Allah.
walaupun mendapatkan tantangan yang sangat keras dari kaumnya. Sedangkan secara material, Siti Khadijah yang memiliki banyak harta memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan Rasulullah. Rasulullah hidup bersama Siti Khadijah selama 25 tahun, dan pada usia 65 tahun Siti Khadijah sakit keras akibat menderita kelaparan dan kehausan karena embargo yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam. Kondisi sulit dan berat itu membuat Siti Khadijah meninggal dunia. 3 bulan sebelumnya, paman Rasulullah SAW yaitu Abu Thalib juga meninggal dunia, sehingga tahun itu disebut dengan duka cita, Amul Khuzni, tahun duka cita. 2 orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW meninggal pada tahun yang sama. Siti Khadijah dimakamkan di dataran tinggi Mekah yang disebut Al-Ahzun. Saat mengantarkan jenazah istrinya ke pemakaman, Rasulullah SAW berkata, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Maryam binti Imran, yaitu ibunda Nabi Isa alaihissalam, dan Siti Khadijah binti Khuwailid. Itulah sosok wanita pilihan yang mulia. Dia adalah Ummul Mukminin, wanita pertama yang mempercayai risalah, yang merelakan harta benda dan dirinya untuk berjuang dakwah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang wanita yang pertama kali yang mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli surga. Kenangan hidup bersama Khadijah senantiasa melekat dalam diri Rasulullah SAW sehingga beliau wafat. Terima kasih. Itulah sedikit ulasan daripada Siti Khadijah, dari mana asal usul beliau sehingga beliau bertemu dengan Rasulullah, jatuh cinta kepada Rasulullah, dan juga berperan aktif dalam mendukung penuh perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Apabila ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.